Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mumika. Sebelumnya silakan support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan share pembuatan wrap dress. Jadi wrap dress ini atau dress tumpuk, yaitu sisi-sisinya ditumpuk dan biasanya menggunakan tali sebagai finishingnya di bagian samping. Ini cara pembuatannya sangat mudah, kita tidak perlu pakai resleting dan tidak perlu juga pakai mesin obras ya buat yang tidak punya. Ini sangat cocok untuk dipakai sehari-hari di rumah ataupun untuk tidur. Ini nyaman karena saya juga suka bikin buat anak saya. Untuk motifnya bisa dibuat seperti ini, beda motif atas dan bawah, atau juga bisa dibikin motif sama. Mungkin dibuat variasi di bagian bisbannya aja. Kita mulai cara pembuatan polanya, kita ambil baju yang sudah ada, bisa dari kaos atau baju apa aja yang nyaman dipakai oleh anak kita. Pertama kita buat pola bagian belakangnya dulu, kita siapkan kertas 1 lembar untuk pola bagian belakangnya. Ini nanti untuk bagian kerah dan bagian tangannya kita tidak usah pakai kampuh ya, karena nanti kita akan pakaikan bisban. Kita pakaikan bisban. Nanti saya juga akan share bagaimana cara membuat bisban yang cepat ala Mumika. Kita gunting. Lalu kemudian kita akan membuat pola bagian depannya. Untuk pola bagian depannya kita siapkan kertas, kita lipat kertasnya ya, jadi lapis 2. Kita jiplak dari pola belakangnya. Oke, setelah itu kita bentuk, kita tarik garis diagonal dari ujung leher ke bawah. Nah, oke, sekarang kita sudah punya 2 pola, yaitu depan dan belakang. Kita mulai pemotongan kainnya. Nah, karena saya mau bikinnya lengannya agak lebih kecil dari yang baju contoh tadi, makanya di bagian lengannya saya kasih sedikit kampuh. Kalau misalnya bajunya tadi sudah cukup, kita tidak usah memberi kampuh di bagian lengannya. Dan juga lehernya ya, nanti kalau misal dikasih kampuh lagi nanti terlalu sempit bagian leher dan lengannya. Kenapa? Karena kita tidak pakai mesin obras, kita memakai stik balik, jadi memerlukan kampuh yang lebih besar daripada kalau kita pakai mesin obras. Ini adalah pola bagian depannya. Cara memotongnya adalah nanti sisi baik bertemu dengan sisi baik ya.
Jadi karena kan nanti akan berseberangan, jangan sampai salah. Kira-kira seperti ini nanti bentuknya bagian depannya. Sekarang kita akan membuat bagian bawahnya. Caranya kita mengukur lebar badan ini. Boleh dari bagian belakang atau bagian depan karena lebarnya sama. Kemudian kita kalikan 2 untuk membuat lebar bawahnya. Kalikan, jadi misalnya lebarnya 30, nanti bagian bawahnya lebarnya kita bikin 60. Dan panjangnya sesuai dengan keinginan kita. Kita bikinnya 3 pieces untuk 2 pieces bagian depan, kiri kanan, dan 1 lagi bagian belakang. Nah, kita mulai pembuatan bisbannya. Karena bagian leher dan bagian lengannya akan kita beri bisban. Caranya kita siapkan kain, tergantung ya besarnya, tergantung banyaknya lembaran bisban yang akan kita buat, tergantung panjangnya. Kita bikin segi 4. Kita bikin segi 4 seperti ini. Ini saya hanya memberi contoh ya, karena bisban yang akan saya pakai bukan yang ini. Ini kayaknya tidak cukup kalau saya bikin bisban untuk baju yang ini. Kita potong segi 4. Kemudian kita lipat seperti ini. Lalu dilipat lagi. Kita rapikan. Biar lebih rapi bisa pakai setrikaan ya. Kita pakaikan jarum biar dia tidak bergerak. Kemudian kita ukur, kita mulai perhatikan cara potongnya ya. Kita ukur yang paling besar biasanya 5-6 cm. Ini saya bikin 5 cm. Kemudian kita garis. Dan kita gunting. Nah, cara menyambungnya perhatikan, kita bukan menyambung dengan cara lurus ya, tapi kita menyambung membentuk sudut 90 derajat. Nanti kemudian kita akan menjahit serong. Nanti kita tinggal merapikan bagian ujung-ujungnya aja.
Nah, kita jahitnya serong. Nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, setelah dijahit, nanti kita rapikan ujung-ujungnya aja sambil diluruskan ya, bagian sisinya. Nah, ini rapi. Nah, kalau lebarnya nggak sama nih, kita rapikan sedikit. Kemudian cara membuat lipatannya, kita bisa pakai alat bias tape maker, atau seperti ini yang saya punya. Ini ada 4 satu paketnya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Atau bisa bikin secara manual, dilipat biasa kemudian disetrika. Ini cara memakai alatnya adalah kita masukkan, ini yang paling besar ya, kita masukkan seperti ini, kemudian kita tekan dengan setrikaan. Ini hanya simulasi ya, saya tidak membuatnya, jadi setrikaannya juga nggak panas. Nah, kira-kira seperti ini, terus sepanjang yang kita mau. Ini namanya single bias tape atau bias tape bias tape single. Oke, nanti ini yang sudah saya bikin, yang sudah saya punya seperti ini, tapi saya punyanya kecil. Ini single bias tape. Kalau misalnya kita lipat 2, namanya double bias tape. Jadi untuk pemasangan di baju, misalnya di kerah itu, kita tidak perlu menjahitnya per sisi. Jadi satu sisi kita langsung pasangkan seperti ini aja. Asalkan kita setrikanya itu benar-benar sama, sisi kanan dan sisi kiri, hingga semuanya bisa terjahit pada saat kita memasangnya di kerah baju. Oke, langsung aja kita mulai proses penjahitannya. Yang pertama kita jahit adalah kita sambung dulu depan dan belakangnya di bagian bahunya. Kita sambung, oke, kita jahit, kemudian kita rapikan. Kita balik dan kemudian kita jahit lagi. Selesai kita menjahit bagian bahunya, ini kira-kira seperti ini bentuknya. Kemudian kita akan memasangkan bisbannya. Jangan dijahit dulu bagian lengannya ya, lebih baik kita pasang bisban dulu agar nanti ruang geraknya tidak terlalu sempit. Kita jahit biasa aja seperti ini, pelan-pelan aja agar nanti semua sisinya terjahit. Boleh pakai bantuan jarum pentul pada saat menjahitnya. Kira-kira seperti ini hasilnya. Kemudian lanjutkan dengan lengan bagian sebelahnya dan kemudian di bagian lehernya. Ini arah lipatannya harus sama ya. Yang bagian bahu jangan sampai satu ke kanan dan satu ke kiri. Selesai kita memasang bagian bisbannya, kemudian kita mulai membuat bagian bawahnya. Seperti biasa kita buat kerutannya dulu. Caranya kita jahit 2 ya, dengan jarak jahitan yang paling lebar. Kita kasih tanda.
Oke, kita jahit. Nah, kira-kira seperti ini adalah jarak jahitan yang paling lebar. Kemudian kita tarik benangnya. Kenapa kita harus jahitnya dua? Agar dia terlihat rapi dan kalau saya biar ada cadangan kalau misalnya satunya putus. Ini kita buat kerutan sepanjang lebar atasannya tadi. Kita mulai pasang di salah satu sisinya. Caranya sisi buruk bertemu dengan sisi buruk ya, karena nanti kita akan jahit balik. Setelah dijahit, kemudian kita nanti rapikan seperti ini hasilnya. Lalu kita jahit kembali. Nah, agar hasilnya rapi dan tidak menggembung, nanti kita akan jahit tindas. Kita samakan arah lipatannya ya ke bawah. Kita sematkan jarum pentul aja biar dia pada saat proses penjahitannya tidak sulit. Arah lipatannya ke bawah agar dia bisa menutupi kerutannya. Oke, ini dia hasilnya setelah ditindas. Kemudian kita lakukan hal sama untuk bagian sisi sebelahnya, sisi depan bagian sebelahnya dan juga bagian belakangnya. Selesai kita memasang bagian bawahnya, kemudian kita mulai sambung bagian depan dan belakangnya. Caranya sama proses penjahitannya. Oke, ini dia hasilnya bagian dalamnya. Kemudian kita selesaikan bagian bawah dan bagian sisi bagian depannya. Kita lipat biasa aja, kita lipat dua seperti ini untuk bagian depannya.
Sama juga untuk bagian bawahnya juga kita lipat 2. Selesai untuk finishingnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan pasang tali di bagian sisi depannya ya. Bisa menggunakan tali atau bisa juga menggunakan kancing, sesuai selera aja. Ini saya menggunakan tali dari Bisban. Kita tinggal pasangkan aja di bagian sisi depan dan belakangnya seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan pasangkan kancing di bagian dalamnya. Boleh memakai kancing jepret atau bisa kancing seperti ini dengan tali yang seperti saya pakai, tali untuk kancing, ataupun juga kita bisa membuat lubang kancing sesuai selera. Tapi biasanya kalau pakai kancing jepret itu dia akan mudah terbuka ya. Jadi lebih baik pakai lubang kancing atau pakai tali seperti ini. Selesai pemasangan kancingnya. Nah, agar nanti bagian lehernya tidak terbuka-terbuka, jadi lebih baik kita pasang kancing jepret aja, atau boleh kancing yang pakai lubang kancing juga nggak apa-apa, jadi lebih aman. Saya di sini pakai kancing jepret. Ini adalah step terakhirnya, setelah itu selesai dia. Kalau pakai kancing jepret di sini dia tidak akan terbuka-terbuka, jadi aman. Ini soalnya saya sudah coba ya. Nah, selesai pembuatan baju tumpuk atau wrap dress ala Mumika. Ini mudah dan tidak perlu pakai resleting, tidak perlu pakai mesin obras. Ini nyaman dipakai sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tetap sehat di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.